Shalom semua warga kerajaan, benarlah perkataan ini. Kalau kita mati dengan dia, bersama dia, kita akan bangkit, dihidupkan kembali bersama dia. Kalau kita tekun di dalam penderitaan yang kita alami karena nama Kristus, maka kita akan memerintah bersama dia. Tetapi yang ketiga ini, kalau kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Kita melihat kehidupan seorang yang biasanya besar mulut, cepat bicara, hati-hati cepat bicara banyak salahnya. Ketika Yesus mengatakan, aku akan dianiaya, dibunuh, tapi setelah bangkit aku menyusul kamu ke Galilea. Matius 26 ayat 33 Petrus mengatakan, semua ini tergoncang. Sorry ya, aku enggak bakal. Aku lain, aku lebih hebat. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kalau orang menepuk dada dan menganggap dirinya lebih daripada orang lain, dia sedang menaruh batu sandungan di depan dirinya sendiri. Apa jawab Petrus? Bukan bertobat. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Akibatnya menular sama yang lain. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. The influence of a leader, hati-hati saudaraku. Dia jadi sombong, angkuh, terlalu percaya diri. Seharusnya dia berkata, help me God. Baru-baru pada waktu merayakan ulang tahun kami ke-45, beberapa saudara nggak tahu ya. Saya ini dan istri dapat anugerah oleh jemaat Rock Surabaya. Itu selalu dirayakan ulang tahun pernikahan. 25, 30, 35, 40, 45. Dan pada waktu itu ketika kita memberikan yaitu pernyataan komitmen, recommitment. Istri saya mengucapkan sesuatu. Dia berkata, terima kasih selama ini engkau setia kepadaku. Tak kasih tahu, saya langsung angkat tangan. Help me God, tolonglah saya Tuhan. Karena selama ini kalau saya harus pergi sendiri. Kami ada satu kebiasaan yaitu saya pegang tangannya, kita berdoa dan berkata, semper fidelis, forever faithful. Tapi saya selalu berkata, help me God. Kalau orang membuat pernyataan di pengadilan, selalu berkata, so help me God. Kalau ada presiden Amerika dilantik, berkata, so help me God. Demikian juga saudaraku, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Petrus berkata, lewat tanganku banyak orang sembuh. Aku dipakai Tuhan luar biasa. Dan aku lebih baik dari yang lain. Inilah jebakan daripada iblis. Seharusnya kita berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan berkata, ayam itu lebih mengaku aku daripada engkau. Dan ketika ayam berkokok, saudaraku ya. Ketika ayam berkokok kira-kira dia berkata, Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Tapi Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Bahkan dia sumpah aku tidak kenal dia. Dan ketika dia mendengar ayam berkokok, menangislah dia. Tapi Yesus tidak membuang dia. Yesus memulihkan keadaannya. Tapi namanya turun, bukan lagi Petrus, tapi Simon Bar-Yona. Simon nama asli, Yona atau Yunus nama bapaknya, artinya burung merpati. Burung merpati kan setia. Jangan lupa, kamu itu anaknya Yunus. Tetapi Yunus yang sejati maksudnya yang penuh dengan kemurahan, yang setia itu cuma Kristus. Karena saudaraku, aku memberikan kepadamu tanda Yunus, bukan? Ya, bahwa seperti Yunus dalam perut bumi, di perut ikan dan perut bumi, Yesus juga ada di dunia orang mati selama 3 hari. Tapi kemudian bangkit. Karena itu jangan ada yang menepuk dada, jangan ada yang merasa lebih dari yang lain. Mari kita berkata, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, supaya saya tetap setia kepadamu sampai akhir. God bless you all. Amin.
Shalom saudara, mari saya ajak kita baca satu firman Tuhan dalam Yesaya 25. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Amin. Mari saya ajak kita baca sekali lagi, 2, 3. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Amin, 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 amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selalu. Sekali lagi saudara, come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selama. Tak berubah, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap. Sekali lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap tak berubah, kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku. Mari semua katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Amin. Rahmat-Nya. Yesus ajaib. Amin. Kami percaya Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya, dan Dia tidak akan pernah berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, rahmat-Nya, Dia tidak pernah berubah saudara, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya.
Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Hey. Puja syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Yes. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Puja syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Yeah. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau terhebat, kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Yes, kasihmu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Amin. Kuasa-Mu membangkitkan, menyembuhkan. Sekali lagi saudara katakan, kasih-Mu menyelamatkan, kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa,
tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Oh, Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan. Kau yang terhebat, come on. Oh, wow, yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya. Yes. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. But you are close like no other. I've known you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will do of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. All my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Your goodness is running after, it's running
With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness. All my life, yeah. And all my life you have been faithful. You have been faithful to me, Lord. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, yeah. For your goodness, for your goodness. Oh, oh, Kau terlebih besar, Kau terlebih mulia, Kau terlebih indah Tuhan, Kau terlebih dari segalanya. Kau Yesus Tuhan, Kaulah yang layak disembah. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, sebab Kau layak ditinggikan, sebab Kau layak dipuji dan disembah, dipuji dan disembah. Kami mau menyanyikan pengagungan bagi-Mu, kami mau memuji kebesaran-Mu, sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Allah yang layak ditinggikan. Di atas segalanya, di atas setiap permasalahan kami, di atas hidup kami, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Yesus, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Oh, kebaikan-Mu atas kami setiap hari, setiap hari. Kasih-Mu tak terselami buat kami. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, terima kasih kami semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Pagi hari ini kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Kami buka hati yang luas, mengizinkan Tuhan Engkau berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Oke, Bapak Ibu, tema pengajaran kita di Rock Ministry ya, itu bulan Juni ini adalah Faithful to the King. Nah, masih tentang tema kesetiaan ya. Pagi ini saya mau sharing dari beberapa ayat ya. Yang pertama mari kita buka di kitab Amsal 20 ayat 6 ya. Ini merupakan ayat bacaan kita waktu teks ini sedang diambil gitu ya, gambar ya. Nah, mari kita baca Amsal 20 ayat 6. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya ulangi. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi dalam bacaan kita 1 tahun ini ya, hari ini di pembacaan kitab Amsal 20. Nah, waktu saya baca ayat ini saya bilang, wih ayatnya keren ini, padahal ini sudah bolak-balik kita baca gitu ya. Tapi dibilang gini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya. Ya, kata baik hati Bapak Ibu dalam bahasa aslinya itu dia artinya itu mirip dengan setia itu, mirip dengan setia. Jadi baik hati itu bahasa aslinya keset, artinya goodness, kindness, faithfulness. Nah, sedangkan kata tetapi orang yang setia, kata setianya itu bahasa aslinya itu aimon ya, faithfulness, trusty, faithful, trustworthiness. Nah, jadi ternyata baik hati dan setia itu sama artinya ya. Satu lagi ayat Bapak Ibu yang kita akan renungkan pagi hari ini, Amsal 19 ayat 22. Bagian A-nya aja yang kita ambil ya. Amsal 19 ayat 22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Saya ulangin. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kata kesetiaannya di ayat ini di Amsal 19 ayat 22 bahasa aslinya sama dengan kata banyak orang menyebut diri baik hati. Ya, sama Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang Alkitab bahwa sifat yang diinginkan berarti ini bicara soal karakter. Ya, karakter yang diinginkan pada seseorang itu adalah kesetiaannya. Jadi orang yang baik harusnya dia orang yang setia gitu ya. Kalau kita bermain-main kata. Nah, pagi ini saya mau sharing, kita mau belajar kesetiaan dari beberapa arti dari kesetiaan itu ya. Saya akan tunjukkan beberapa arti Bapak Ibu. Kata kesetiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi kesetiaan itu artinya keteguhan hati. Ya, keteguhan hati, ketaatan, ya, berpegang teguh pada janji atau pendirian. Maknanya dalam banget ya Bapak Ibu ya. Jadi kesetiaan itu keteguhan hati kita, ketaatan kita, ya. Kita berpegang teguh nggak kepada janji atau pendirian. Sedangkan menurut Perjanjian Lama artinya kesetiaan itu artinya kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah, benar, tulus. Coba Bapak Ibu renungkan ya, ayat-ayat artinya dari kesetiaan itu maknanya dalam, gak sekedar kita ngomong kesetiaan. Banyak biasanya kalau kesetiaan dikaitkan dengan hubungan suami istri dalam pernikahan. Ya, dalam pernikahan kesetiaan itu penting ya pasti. Tapi mari kita lihat satu lagi, menurut Perjanjian Baru kata kesetiaan itu artinya dapat dipercaya, taat, mempercayai, pasti, benar. Ya, saya terbiasa mengajar anak sekolah minggu kan, anak Rocky. Jadi kalau sama anak Rocky itu kan harus diterjemahkan katanya. Saya mau ngajak Bapak Ibu, mari kita melihat kesetiaan itu maknanya dalam, bukan sekedar kita mengucapkan janji bahwa saya akan setia gitu ya. Apalagi tema bulanan kita bulan ini adalah kesetiaan kepada Sang Raja. Ya,
Jadi harusnya kesetiaan pada sang raja itu bicara soal keteguhan hati. Kita tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Memang ada masalah, ada pergumulan, itulah kehidupan. Tapi harusnya itu tidak meruntuhkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya mau menyampaikan 3 hal apa itu kesetiaan dari beberapa arti tadi. Setia itu punya arti yang pertama, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saya ulangi, setia itu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saya ajak Bapak Ibu buka satu ayat, Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Ya, Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Demikian firman Tuhan, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ya. Jadi setia selain tadi keteguhan hati, kemudian ketaatan gitu ya, kokoh, tidak tergoyahkan. Setia itu artinya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetap lurus dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita tidak mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalah. Ya. Masalah apa yang sedang kita hadapi hari ini? Tetap lurus sesuai dengan jalannya Tuhan. Bagaimana kita mau tetap lurus? Kalau baca firman aja masih Senin Kemis, masih on off. Jadi kalau kita mau jalan tetap lurus sesuai dengan kehendak Tuhan, baca firman harus setiap hari Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi itu setia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, lurus saja. Ayatnya tadi sudah bilang, lakukan semua itu dengan setia, ya. Lakukan dengan setia Bapak Ibu. Apa hari-hari ini yang sedang menuntut kita dibutuhkan sebuah kesetiaan? Lakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Temukan dalam firman Tuhan. Pasti tidak keluar dari firman Tuhan, ya. Lurus dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, setia punya arti bertahan sampai garis akhir. Kalau tadi yang pertama tidak menyimpang ke kanan ke kiri, ya lurus gitu ya, ya lurus. Nah tapi yang kedua ini adalah bertahan sampai garis akhir. Ini merupakan ayat bulanan kita ya, di tema kesetiaan ini Wahyu 2, tapi saya mau ambil dari ayat 10 bagian B-nya aja. Ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Jadi kesetiaan itu berarti bertahan sampai garis akhir Bapak Ibu. Garis akhir memang Alkitab sampaikan ada mahkota kehidupan. Ya. Tapi kalau kita berjalan supaya setia itu jangan karena kita mau dapat mahkotanya gitu loh. Ya. Setia sampai akhir. Ini punya arti gini Bapak Ibu. Kita tidak hanya taat sebagian. Tapi harus benar-benar gitu ya. Harus benar-benar. Tidak hanya taat sebagian dan menunda waktu untuk taat. Tapi taatnya itu benar-benar. Sampai akhir. Ada kesulitan, ada masalah, ada pergumulan. Banyak tawaran-tawaran. Tetap bertahan sampai garis akhir. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah yang ketiga Bapak Ibu. Ternyata kesetiaan itu bisa kita definisikan sebagai sebuah ketekunan. Ya, Roma 12 ayat 12 berkata seperti ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam
doa. Oke, jadi kesetiaan selain kita tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita harus bertahan sampai garis akhir, ya, karena ada mahkota kehidupan yang menunggu kita. Tapi kesetiaan itu adalah ketekunan. Kesetiaan bisa kita definisikan sebagai sebuah ketekunan. Ya, Alkitab bilang tadi, bersukacita dalam pengharapan, kita harus sabar dalam kesesakan, kita harus bertekun dalam doa. Jadi Bapak Ibu, kesetiaan bukanlah sebuah reaksi terhadap sebuah hal. Tetapi kesetiaan atau ketekunan itu merupakan komitmen kita terhadap suatu tanggung jawab yang tetap. Saya ulangi, kesetiaan itu bukanlah sebuah reaksi ya Bapak Ibu terhadap sebuah hal, melainkan sebuah komitmen kita terhadap suatu tanggung jawab yang tetap, ya. Karena kesetiaan kan bicara ketekunan, ya Bapak Ibu. Nah, jadi waktu kita setia, setialah kita. Walaupun misalnya kalau kita sebagai suami atau istri, pasangan kita mungkin tidak setia, tetap setia untuk mengasihi dia. Karena Alkitab bilang suami istri itu sampai maut memisahkan, ya, sampai maut memisahkan. Nah, kita sebagai anak, mungkin orang tua menyakiti kita, tetap ambil keputusan untuk tetap setia, tetap mengasihi, tetap menghormati dia sebagai orang tua kita. Kalau Anda sebagai anak-anak yang mungkin yang nakal gitu, nah kita sebagai orang tuanya nih ya, tetap setia untuk mengasihi, untuk mendidik, untuk membimbing dia. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kesetiaan itu adalah sebuah ketekunan. Nah, saya selesai dengan ini Bapak Ibu. Ada dua hal supaya kita tetap teguh di dalam kesetiaan. Dua hal supaya kita tetap teguh dalam kesetiaan. Yang pertama, mari kita letakkan janji Tuhan itu sebagai pondasi kesetiaan kita. Ya, kalau Anda yang membangun rumah, pasti yang dibangun duluan itu kan pondasinya. Ya, kita sedang membangun Rock Home kilo 5, pondasinya dulu kan, ya, yang harus nggak bisa kan ujuk-ujuk langsung kalau kita bangun suatu bangunan langsung atapnya dulu gitu ya, enggak, ya, pasti pondasinya dulu yang harus dikuatin bener-bener supaya pondasinya tuh bisa misalnya untuk 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat gitu ya. Jadi pondasinya. Nah, gimana supaya kita tetap teguh dalam kesetiaan, ya? Kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita tetap bisa bertahan sampai garis akhir. Kita tetap bisa punya ketekunan gitu ya untuk tetap setia. Mari kita letakkan janji Tuhan itu sebagai pondasi kesetiaan kita. Sekarang, apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Satu ayat bilang gini, 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Ya. Tuhan kita itu Tuhan yang setia, Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menggenapinya. Apa yang menjadi janji Tuhan hari-hari ini yang sedang Anda hidupi? Letakkan itu sebagai pondasi untuk kita tetap setia kepada Sang Raja. Mungkin kita hari-hari ini sedang mengalami situasi atau pergumulan sulit yang menantang kesetiaan kita. Mari kita ingatkan diri kita bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan akan memenuhi janjinya bagi kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, Tuhan mengangkat kita sebagai kepala bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk. Apapun janji Tuhan yang Anda yakini. Ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 23-nya bagian atasnya itu dibilang gini Bapak Ibu. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan. Baru ayat 24-nya bilang, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Mulai sekarang Bapak Ibu,
hidupi dan percaya setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Manusia mungkin bisa ingkar janji, ya. Manusia bisa ingkar janji, tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang suka ingkar janji. Oke? Yang kedua Bapak Ibu, supaya kita tetap teguh dalam kesetiaan. Yang kedua, mari kita tetap bertekun dalam latihan-latihan yang diizinkan oleh Tuhan. Ya, latihan apa Bu? Gitu ya. 1 Timotius 4 ayat 8. Kita pernah baca ayat ini dan sering kali kita membacanya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Jadi bertekunlah Bapak Ibu dalam setiap latihan yang Tuhan izinkan, ya, kita lewati. Tidak semua orang, tidak semua situasi itu memudahkan kita untuk tetap setia. Iya Pak ya Bapak Ibu. Enggak mudah di zaman sekarang ini untuk kita tetap setia, ya. Tapi mari waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi kesulitan-kesulitan, ya, itu sebagai latihan kesetiaan kita yang pastinya itu bermanfaat buat kita. Melatih otot-otot iman kita. Kalau orang membuat kita tidak sabar, mari lihat itu ya sebagai sebuah latihan untuk melatih otot iman kesabaran. Ya, jangan bilang bahwa ini orang kok aku ketemu terus dengan orang-orang yang membuat aku tidak sabar. Lihat itu sebagai pola pikirnya itu beda gitu Bapak Ibu. Lihat itu sebagai latihan untuk kita bersabar. Amin. Apapun ya, tapi tetap bertekunlah dalam setiap latihan-latihan kesetiaan yang bermanfaat bagi kita. Aku nggak mau pelayanan lagi, ketemu orang yang modelnya kayak gitu. Tetap bertekun Bapak Ibu. Kenapa kita diperhadapkan dengan tipikal orang yang mungkin buat kita sangat bencekno gitu ya. Supaya kita harus menang di situ. Lihat otot iman apa yang lagi kita kembangkan. Ya, otot iman kesabaran kah? Otot iman kemurahan hati kah? Ya, otot iman apapun Bapak Ibu. Mari kita tidak usah menyalahkan orang, menyalahkan situasi untuk keadaan yang kita alami hari ini. Tapi mari kita tetap melihat dari perspektif yang berbeda setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa supaya kita benar-benar sungguh-sungguh memiliki sikap setia ini dan tetap teguh dalam kesetiaan kita. Kita benar-benar meletakkan janji Tuhan sebagai pondasi dari kesetiaan kita, ya. Dan akhirnya kita tetap bertekun dalam setiap latihan-latihan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Latihan terhadap orang, latihan terhadap situasi, apapun Bapak Ibu. Mari kita lihat dalam perspektifnya Tuhan. Belajar untuk melihat segala sesuatu dalam perspektifnya Tuhan. Tetap setia tuh Bapak Ibu sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. This is your house, it's your this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami mau tetap teguh dalam kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami mau bertahan sampai garis akhir dan kami tetap bertekun dalam setiap latihan-latihan yang Tuhan izinkan kami lewati. Kami mau meletakkan janji Tuhan sebagai pondasi kesetiaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan lewat perjamuan kudus. Mari Engkau yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan kita, melebihi kepala kita. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan kita pagi hari ini Bapak Ibu. Kita melakukan ini, kita mengingat 3 hal. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari kita angkat cawan kita dan tangan kiri kita taruh di dada kita sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan, bahwa kita akan tetap teguh dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Bukankah cawan perjamuan yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mau belajar dari Engkau Tuhan. Bahkan Kau setia sampai mati di atas kayu salib Tuhan untuk menebus setiap dosa kami. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Engkau yang akan menuntun kami untuk kami tetap bertekun dalam kesetiaan kami, dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu kita akan berdoa syafaat, mari kita angkat tangan kita memberkati Indonesia. Kami lepaskan shalom buat Indonesia, kami lepaskan damai sejahtera Tuhan ada atas Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, hikmat Tuhan bekerja. Setiap keputusan-keputusan penting yang diambil oleh Pak Presiden, biar hikmat-Mu yang menuntun Tuhan. Kami berdoa biar kemurahan Tuhan yang hebat turun atas bangsa ini Tuhan. Kami juga memberkati untuk Balikpapan, kota yang dimana kami ada Tuhan. Kami memberkati para pemimpinnya, wali kota, biar hikmat Tuhan bekerja kuat Tuhan. Kami berdoa, Balikpapan Engkau kota yang tidak ditinggalkan. Balikpapan Engkau kota yang dicari. Setiap orang yang datang ke Balikpapan, mereka tidak saja mencari pekerjaan, tapi mereka bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati untuk Rock Home Kilo 5. Pembangunannya terjadi dalam kemurahan Tuhan. Tanda ajaib menyertai pembangunannya Tuhan. Di dalam nama Yesus, para tim pembangunan berikan kesehatian, para jemaat diberikan semangat, gairah, antusias untuk membangun rumah rohani ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Mari kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Anda yang di rumah, mari kita angkat handphone kita untuk kita berdoa. Tuhan terima kasih kami diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Kami memberi bukan karena Tuhan kekurangan, tapi kami memberi sebagai ekspresi cinta kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kita akan selesai ibadah online pagi hari ini. Mari kita arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan. Kehendak Tuhan buat kalian menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar waktu masuk.
Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Mari kita kepalkan dua tangan kita. Kita bernubuat untuk tangan kita. Kita ucapkan 3 kali. Katakan sama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan Tun atas saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, sehingga berlimpah dalam pengharapan. Mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ku takkan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengejar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah